Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, ikhwah fillah azakumullah wa iyyakum. Bapak Ibu yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kabarokahan dumateng kita sedanten sehingga insyaallah kita saged ngaos sesarengan kanthi kahanan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis ingkang kegayutan kalih huru-hara hari kiamat. Yaitu adalah la taqumus saah, tidak akan tegak hari kiamat. Hatta qabail min ummati, sampai kemudian kabilah dari sebagian umatku ya'buduna wasan, mereka itu kemudian menyembah kepada berhala. Au ma ya'buduna min dunillah, atau sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, hadis ini memberikan pengertian bahwa nanti kelak umatnya Muhammad ini nanti akan bergeser keyakinan. Dari hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian mereka menyembah kepada ausanin, yaitu adalah menyembah kepada wazanin, ausanin, yaitu adalah berhala. Sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah agamanya, ma yu'badu min dunillah, sesuatu yang disembah selain Allah itu namanya tauhid. Karena itu kenapa di dalam Quran sendiri disebutkan ya wa yakfiru at-tauhid. Maka kemudian kalau orang sudah yu'minu billahi, ya maka dia harus yukafiratu at-tauhid. Maka dia harus ingkar atau menyelisih daripada tauhid, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita ceritakan bagaimana asal usulnya tiba-tiba keimanan itu bisa melenceng dan itu masuk di dalam wilayah ubudiyah atau peribadatan. Jadi kalau kita melihat apa yang harus kita ikuti itu di 3 zaman. Rasulullah ngendikan khairul qurun qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya kurun itu adalah kurun zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian tabi'in, yaitu muridnya para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian tabi'ut tabi'in, yaitu adalah muridnya para tabi'in, yaitu adalah para imam a'immatul mazahib, imam-imam mazhab. Nah, karena itu kalau kita mengambil dalil, hujah, argumentasi dari 3 zaman itu, insya Allah kita akan selamat. Kalau sudah di luar itu, mungkin ada yang namanya kerancuan. Dan itu 300 tahun itu sudah luar biasa banyaknya dalil-dalil yang bisa kita gunakan untuk kemudian bisa menghasung agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad masih sugeng, maka kemudian bisa memadukan antara syar'i, ruhani, antara syar'i itu adalah peraturan agama, kemudian minhaji itu bagaimana cara mengaplikasikannya, dan kemudian bagaimana mereka itu bisa bermuamalah antara satu dengan yang lain. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhajan, maka kamu akan dijadikan sir'atan wa minhajan, maka penduduk bumi ini akan selamat kalau mereka itu kemudian turut kepada syariat sir'atan
wa minhajan, dan metode yang diturunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika kemudian memasuki abad 1 Hijriah, ya, abad ke-1 Hijriah, maka kemudian ya keutamaan daripada hati, penyucian jiwa itu dibawa oleh Hasan Al-Basri. Beliau itu adalah prototip seorang yang sederhana sekali, tapi rumahnya megah. Bahkan kemudian beliau itu mempunyai harta yang luar biasa, karena beliau punya yang namanya toko ya perhiasan itu di seluruh Basrah. Ya. Dan penghasilannya setiap tahun dihitung oleh ekonom Islam itu 250.000 dinar. 1 dinar sama dengan 4,6 gram emas. 1 gram emas sekarang 1 juta kan? Berarti ya, atau 2 juta ya. Jadi 8 jutaan dikalikan 250.000. Itu penghasilannya Hasan Al-Basri. Tapi beliau hidup dalam keadaan sederhana. Semua penghasilannya digunakan ya untuk membuka madrasah, berdakwah, memberikan santunan pada fakir miskin, memelihara anak yatim dan sebagainya. Ini Hasan Al-Basri. Ya, kemudian juga pada tahun yang sama, pada abad yang sama itu ada yang namanya ya Robi'ah Al-Adawiyah, seorang sufiah. Robi'ah Al-Adawiyah itu pada abad 1 Hijriah. Kemudian pada 2 Hijriah ini sudah muncul ya beberapa tokoh-tokoh. Ya, ada Al-Kharas, ada Al-Junaid, ya ada Ma'ruf Al-Karkahi, kemudian juga ada Al-Halaj. Ya, yang belakangan ini kemudian ya membuat dunia Islam itu mengalami kerancuan dalam akidah. Karena beliau ya memberikan pengajaran berkaitan dengan hulul. Hulul itu apa? Yaitu penyantuan antara roh Tuhan dengan roh manusia. Roh Tuhan itu namanya lahud, sedangkan roh manusia namanya nasud. Nasud dan lahud bersatu membuat seseorang itu menjadi avatar. Avatar itu penjelmaan dewa. Nah, ini kemudian muncul ya ajaran Al-Halaj. Nanti dibawa ke tanah Jawa pada abad ke-13-14 ya oleh seseorang yang namanya San Ali. Nah, San Ali itu membo menjadi Syekh Abdul Jalil ya, yang kemudian dikenal sebagai Syekh Siti Jenar. Yang sebenarnya itu ya bukan Syekh Siti Jenar sendiri, aslinya yang dari Cirebon itu adalah Syekh Abdul Jalil, itu Sunni sebenarnya. Kalau San Ali ini adalah orang Syiah yang kemudian ya dia mengaku sebagai orang yang manunggaling kawula Gusti. Lah cerita tentang cacing sing mendengar Sunan Bonang mejang kepada Sunan Kalijogo ketika nempel perahu yang bocor kan menempel dengan tanah kan. Di situ kan ada cacing yang mendengarkan seseorang atau ajarannya ya Sunan Bonang. Itu siapa itu? Cerita ini ditulis oleh Ki Panji Notoroto, seorang jekso atau jaksanya Belanda yang diutus untuk kemudian membuat sejarah Wali Songo itu menjadi sejarah yang mistikus. Mistikus apa? Penuh dengan mistik. Ya, bukunya namanya Permusawaratan Poro Wali. Bukunya Ki Panji Notoroto. Ya, di mana dia kemudian menceritakan hal yang berkaitan dengan keajaiban daripada ya Wali Songo, tapi nggak diambil hikmah atau agamanya, tapi diambil cuma hal gaibnya saja. Nah ini ma'asyiral muslimin, ini oleh orang Islam yang tidak tahu diambil begitu saja. Ya, ujung-ujungnya apa? Nanti mereka akhirnya menyembah kepada selain Allah. Misalnya paguyuban Ngesti Tunggal atau Pangestu. Yang itu ya seseorang ya dari Solo itu mendapatkan ilham ya sehingga akhirnya kemudian dia disuruh ya untuk kemudian ya, mendirikan yang namanya Paguyuban Ngesti Utomo yang disingkat Pangestu. Ya, kemudian juga ada Sabto Darmo, ada juga agama Pransuh, ada juga Susila Budi Dharma, ada juga Sumarah. Ya ini kalau Sumarah lahirnya di Jogja. Semuanya itu kemudian membuat agama yang membuat kita menjadi ya di luar nurul begitu ya. Ya karena seperti
Tuhannya pangestu itu Sang Hyang Kawekas, kemudian Sukmo Sejati, kemudian Roh Suci, Trinitas menggunakan. Iya benda. Kalau kemudian yang lain namanya Tripuruso. Ya, Tripuruso itu 3 penyembahan. Ya, nyembah Cipto, nyembah Rogo, kemudian nyembah ya Roso dan sebagainya. Itu sebenarnya diambilkan dari kitab Wedatama Mangkunegoro keempat yang diambil sedikit-sedikit kemudian dijadikan aliran kepercayaan. Karena itu ma'asyiral muslimin, akhirnya apa? Terjadi yang namanya pemelintiran dari menyembah pada Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba menjadi penyembah ya Sang Hyang Kawekas, kemudian juga ada yang namanya Sang Hyang Sejati. Sang Hyang Sejati ya pendirinya sendiri, Pangestu tadi. Jadi ini membuat ya seseorang itu yang beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala ini kemudian beralih kepada penyembahan kepada selain Allah. Ya, karena itu kita mempelajari pada sore hari ini berkaitan bagaimana itu bertahun-tahun ya kemudian membuat orang itu kemudian ya mereka itu bisa teralih dari agama yang benar itu kemudian menuju kepada agama yang kemudian tidak atas petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amroini." Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Ida tamassaktum bihima, apabila kamu berpegang teguh pada keduanya, lang tadilu abadan, maka jenengan tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu Rasulillah, yaitu adalah kitab Allah dan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ikuti, sudah pasti kita akan selamat. Tapi kemudian terjadi yang namanya penyelewengan. Ya, dan itu kemudian teorinya itu bukan pada ya abad sekarang saja, tapi sudah zaman lampau. Pada abad ke-5 Hijriah itu muncul ya, Al-Ghazali. Yang Al-Ghazali itu berusaha untuk mengembalikan supaya kemudian ya tasawuf pada waktu itu yang kemudian banyak yang ya mereka itu menyelisihi itu dikembalikan lagi kepada sunnah sampai beliau membuat karangan yang namanya Ihya al-Ulumuddin yang itu kemudian diberikan untuk pencerahan ya supaya mereka kembali kepada Quran dan sunnah. Cuma saat itu memang referensinya sangat terbatas karena perang salib, perang dengan orang Mongol, ya perang antar saudara dan sebagainya. Akhirnya kemudian ya referensi itu kurang lengkap. Sehingga kalau ada beberapa ulama yang menuduh Imam Ghazali menggunakan hadis yang dhaif, ya memang referensinya saat itu terbatas, tapi maksudnya benar. Dalam rangka apa? Untuk meluruskan supaya kemudian orang itu kembali kepada Quran. Mungkin jenengan pernah mendengar yang namanya tingkatan untuk menuju kepada suluk. Jadi suluk itu adalah jalan untuk menuju kepada Allah. Pelakunya namanya salik. Tujuannya itu namanya ahwal. Jadi ahwal suluk. Ya, orangnya namanya salik. Ya, jadi kalau orang itu kemudian ya dia beribadah itu caranya sangat banyak sekali. Kalau kemudian thariqah khalwatiyah ya Abul Futuh As-Suhrawardi, ini Abul Futuh Al-Suhrawardi ini merupakan pendiri daripada thariqat khalwatiyah. Maka beliau itu kemudian mengatakan orang itu bisa menuju kepada kebaikan kalau dia bisa ya menundukkan nafsul amarah. Kalau nafsul amarah bisa ditundukkan, maka dia kemudian menuju pada nafsul ya lawamah. Lawamah bisa ditundukkan menjadi mulhimah. Mulhimah bila ditundukkan akan menjadi mutmainah. Mutmainah bisa ya ditundukkan, ya dia akan menjadi radhiyah. Kemudian mardiyah, kemudian insan kamil. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan nafsu ya yang kemudian bisa ditundukkan supaya kemudian orang itu bisa mencapai ya sampai kepada apa yang diharapkan yang namanya ahwal. Ya, ahwal itu ada banyak sekali. Pertama kalau alirannya itu adalah Abu Futuh As-Suhrawardi tadi, itu namanya himmatul isra. Himmah itu adalah cita-cita tertinggi,
Isyraq itu adalah cahaya. Ini implementasi daripada surah Nur ayat 35. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Maka himmatul Isyraq ini kemudian teorinya diambil oleh sebagian thariqah. Nah, thariqah itu ada dua sebenarnya, berkaitan dengan zikirnya. Kalau zikirnya itu ya ismul zat. Ismul zat itu adalah ya kalam jalalah, maka dia juga menyebutkan Allah, Allah, Allah. Nanti pada tingkatan tertinggi menjadi hu itu thariqat satariyah. Thariqatnya siapa? Ya, thariqat daripada Pangeran Diponegoro ya dan Pakubuanan serta kemudian juga ya Yogyakarta, yaitu Hamengkubuanan, itu semuanya menggunakan thariqat satariyah. Zikirnya apa? Ismul zat. Naqsyabandi juga begitu. Allah, 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 Allah. Tapi kalau kemudian seperti Sazaliyah, ya itu kemudian menggunakan ya nafi isbat. Nafi isbat apa? La ilaha illallah. La itu adalah nafi, isbatnya itu illallah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma metode-metode saja dalam rangka untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu nanti kemudian ya suatu saat akan diselewengkan oleh seseorang. Sehingga akhirnya apa? Tidak sesuai dengan tujuan yang awal. Karena seperti ya Abul Futuh As-Suhrawardi tadi itu dalam rangka supaya himmatul Isyraq. Tapi kemudian Muhyiddin Ibnul Farabi atau Umar Ibnul Farabi atau terkenal dengan ya Ibnul Farabi atau Ibnul Arabi, maka dia mengajarkan yang namanya wahdatul wujud, yaitu jumbuhing kawula Gusti. Hampir semua ya kepercayaan keyakinan itu mengambil dari ya Ibnul Arabi ini. Karena itu ma'asyiral muslimin ya, kalau kemudian ini ya terjadi, maka orang itu kemudian akan bingung menyembahnya itu. Karena apa? Ya, fi jubati, dalam jibahku ada Tuhan, kan bingung. Dan ini kalau kemudian dipelajari oleh orang awam, ya akan membuat mereka itu menjadi lebih bingung lagi. Karena itu kenapa? Hadis yang pertama tadi mengatakan bahwa tidak akan datang hari kiamat sampai umatku itu menyeleweng dari menyembah Allah kemudian menyembah kepada selain Allah, bahkan menyembah diri sendiri. Ajaran manunggaling kawula Gusti. Jadi ahwalnya itu bisa manunggaling kawula Gusti, juga bisa seperti al-halaj, yaitu al-husul ya, atau yang disebut sebagai ya hulul itu adalah juga manunggaling atau masuknya roh ketuhanan kepada roh manusia. Dan kemudian juga itisol. Itisol itu perjalanan untuk menyatu dengan Tuhan. Jadi ada hulul, ada itisol, ada manunggaling kawula Gusti, ada wahdatul wujud, atau nama lainnya adalah ya panteisme. Panteisme itu adalah Tuhan itu ada di mana-mana. Dan ini ma'asyiral muslimin, kalau kemudian akidah tidak diluruskan, orang itu jadi bingung. Jangan tahu ya, kota Padi itu kenapa kok bergolak terus sampai sekarang? Tahukah ya kota Padi itu terkenal dengan namanya kota apa? Ya, kota manggis, kota kacang, kota pensiunan. Ya, terus kota apa lagi? Ya, kota apa lagi? Howard Van Java. Howard Van Java itu apa? Kota 1000 paranormal. Mulai kan demo kemarin kan ada yang pakai apa itu? Ya, pakai terus ini gini kan begitu ya. Itu kota 1000 paranormal. Jadi dengan masuk di situ, agen dukun itu ada di mana-mana. Ya, yang pernah pergi kemana? Ke Padi ya. Karena Padi itu sejak zaman Medang Kemulan itu Mataram kuno ya, sampai memasuki era Mojopahit, sampai berhadapan dengan Gresik, dengan Demak, kemudian juga berhadapan ya dengan ya Geger Pecinan, sampai kemudian ya gegernya itu dengan Orde Baru,
sampai geger dengan orde reformasi sekarang itu sejak dulu. Ya bergolak terus menerus. Jangan tahu ya bahwa itu dikelilingi oleh pegunungan yang namanya Pegunungan Kendeng. Tahu ya Pegunungan Kendeng? Itu adalah Gunung Kars yang dimana gua-guanya itu sangat banyak sekali. Kira-kira nek gua banyak itu enak dienggo napa? Biar wisata apa dienggo semedi? Ya. Oh, akhirnya yang terbentuk adalah ya orang-orang yang senengannya seperti itu. Jadi ma'asyiral muslimin, ya dulu zaman ya kerajaan Mojopahit itu kemudian ya zaman kerajaan Parang Garuda. Jadi kalau jenengan nanti disebut Parang Garuda itu berarti ya kerajaan padi. Nama lamanya adalah Parang Garuda. Kalau kemudian Blitar itu nama lamanya apa? Nama lamanya Blitar, Blitar ya. Bali tentara Tartar. Ya, kalau kemudian Sragen itu namanya Sukowati. Ya, jadi namanya lamanya itu adalah Sukowati. Seperti daerah Ponorogo, Pacitan, Madiun, ya itu namanya adalah Wengker. Wengker Selatan itu Pacitan, Wengker ya Lor itu adalah Madiun dan Ponorogo, ya sampai Tulungagung, Trenggalek sampai Ngawi itu mau Wengker semua itu. Ya, jadi nama-nama daerah dulu itu lebih luas. Karena itu ma'asyiral muslimin, kenapa kemudian terjadi pergolakan yang hebat? Ya karena pertarungannya itu luar biasa. Tahun 1880 itu untuk protes pajak kepada pemerintah Hindia Belanda, itu seorang tokoh dari Pati itu keluar menuju ke daerah sekitar Pati dan Bojonegoro, mendirikan aliran yang namanya Orang Samin. Tahu ya? Pendirinya siapa? Samin Suro Sentiko. Ya, ini sebenarnya anaknya bangsawan ini. Bapaknya sendiri itu ya sebenarnya adipati dari Sumoroto. Sumoroto itu daerah Ponorogo. Ya, yang dia tidak mau memakai kebangsawaannya, akhirnya kemudian dia protes tentang pajak loh. Ini protesnya pajak loh ya. Ya Samin Suro Sentiko nanti dibaca sendiri di googling itu ya. Yaitu kemudian sudah tahun 1880. Bayangkan ya 1880. Dan ketika orang dalam keadaan sulit, maka tahun itu kemudian orang-orang itu banyak yang kemudian mengadop ajaran-ajaran tasawuf. Karena itu pejuang ya sebelum tahun 45-an itu hampir semuanya didominasi oleh tasawuf. Sampai sebutkan saja. Ya. Apa itu Abdul Muhyi, yaitu adalah salah satu tarekat Naqsabandiyah. Pangeran Diponegoro, ya, kemudian Kiai Mojo itu Satoriah atau Satariah. Ya. Kemudian juga Syekh Arsad Al-Banjari itu Naqsabandiyah Khalidiyah. Jadi hampir semuanya ya di Ponorogo misalnya Tegal Sari, ya, Kiai Hasan Besari itu juga sama. Ya itu juga ada Naqsabandiyahnya, ada Satoriahnya, campur-campur. Ya, kemudian kalau di daerah Tulungagung, ya itu adalah Sajariyah yang itu dibawa oleh ya berbagai ya ulama dari mancanegara itu kemudian masuk di Indonesia dengan sangat mudah sekali, mengubarkan perlawanan melawan penjajah itu sampai berabad-abad. Jangan tahu ya Hamzah Al-Pansuri, Abdul Rauf Al-Singkili, ya Samsudin Al-Sambasi, itu semuanya itu ya tokoh-tokoh ya para sufi yang menggerakkan perlawanan itu ya kepada Belanda. Tapi kalau kita melihat ya caranya mereka itu mengajarkan itu ya bagaimana kemudian ilmu tauhid ya diaplikasikan untuk kemudian menuju ya kepada ya agama yang benar ini, yaitu menegakkan keadilan. Ko imam bil qisti, yaitu menegakkan keadilan tadi. Cuma kemudian ketika masa rame sudah kemudian modern, maka kemudian ya ilmu yang berkaitan dengan hati, jiwa ini kemudian mulai hilang. Kena apa? Kena medsos. Diganti semua dengan torikoh sekoroliyah semua.
Ya, coba anak-anak muda sekarang nyekrol itu kan sampai berjam-jam. Dulu wirid itu sampai berjam-jam kuat. Tapi sekarang nyekrol itu bisa berjam-jam ya. 6 jam, 8 jam ya, kuat semua. Ya, karena apa? Kemudian dari menuju kepada Allah menuju kepada materi. Nah, inilah ya ma'asyiral muslimin, maka kemudian ya kita pada sore hari ini mempelajari bagaimana seseorang itu bisa terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu mawani fi ma'rifatillah, yaitu penghalang-penghalang sehingga manusia itu tidak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yaitu subhat. Ya, dan yang kedua itu adalah syahwat. Jadi fitnah itu cuma dua, yaitu syahwat dan subhat. Kalau orang itu terkena dua fitnah ini, dia akan gagal untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berapa banyak orang yang sudah beribadah, ilmunya tinggi, sudah sundul langit, ibadahnya sudah luar biasa, tapi kemudian dia jatuh gara-gara apa? Syahwat. Ya seperti Barsesa itu yang diceritakan dalam ya Riyadhus Shalihin, itu beribadah selama 60 tahun. Tapi begitu dititipi cewek, begitulah cinta. Ya deritanya tiada berakhir gitu ya. Ya. Seketika mata memandang ya kemudian ya terserah Anda kemudian. Ya. Ini kemudian terjadi juga pada Barsesa. Dititipi oleh pengikutnya yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan. Pertama kali dia cuma datang ya nggak noleh sama sekali. Cuma memberikan makanan terus berlalu begitu. Tapi suwi-suwi ya kemudian menyapa. Piye kabare saiki mudik. Nah, itu ketika sudah ngomong itu ya ujung-ujungnya apa? Bisa terpleset. Karena cinta itu pertama apa? Nazroh, melihat. Ya kalau sudah melihat apa? Ya kalau sudah melihat, pandangan pertama itu begitu luar biasa. Karena itu dalam hadis dikatakan ya pandangan pertama ketika seseorang itu jatuh ke dalam cinta itu adalah sahmun min sahmil iblis. Itu salah satu panah dari panah-panahnya setan. Ya. Jadi kemudian jangan bangga kalau orang itu kemudian jatuh cinta. Ini cinta beneran apa cinta nafsu? Ya tergantung kepada innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya untuk ibadah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya kemudian hanya melampiaskan syahwat ya atau kemudian icip-icip saja, maka dia akan mendapatkan apa yang menjadi ya tujuannya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaih. Barang siapa yang hijrahnya itu hanya untuk dunia serta wanita yang dicintainya, maka hijrahnya ya hanya untuk itu saja. Maka wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Apabila hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Semuanya tergantung kepada niatnya masing-masing. Dan niat itu tidak boleh dihukumi. Ya, kan kadang-kadang orang kemoncolan. Ya, Rasulullah pernah menegur seorang sahabat. Ketika kemudian sahabat itu keluar dalam keadaan di jenggotnya itu ada khamr. Di jenggotnya itu ada khamr. Wah, maka teman-teman yang lain menuduh, wah ini adalah ya surbul khamri, ini adalah peminum ya minuman keras. Dituduh sahabat itu sebagai fasik, yaitu orang yang keluar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah kemudian menegur, kalau kamu belum menginap di rumahnya 3 hari, jangan kamu menuduh seseorang itu sembarangan. Sudah cetok welo-welo di jenggotnya ada khamr. Itu dilarang oleh Rasulullah sampai kemudian kita menginap tiga hari. Sekarang ini orang-orang menuduh sembarangan itu pernah menginap di rumahnya apa enggak? Cuma ya berada lihat di medsos nyalas langsung kemudian mengeluarkan caci maki yang luar biasa. Iya apa enggak? Itu asbabul fasad, penyebab daripada kerusakan. Pernah pada sore hari Rasulullah itu ya bertemu dengan seorang wanita dan wanita itu tinggi besar. Sahabat ketika kemudian jegagik begitu, kemudian cepat-cepat berlalu. Oh,
Rasulullah ketemu cewek kok malu kok. Kemudian ya si sahabat ini kemudian berlalu, sahabat Ansor. Maka Rasulullah mengatakan, ya wahai Ansor, ta'al. Wahai kaum Ansor, kesini kamu. Ya, tak terangkan dulu wanita yang saya temui ini bukan siapa-siapa. Ini Ummu Salamah. Jadi istrinya Rasul, Ummu Salamah itu orangnya tinggi besar dan tidak pernah keluar. Begitu keluar, itu para sahabat itu ya malu. Ya, kok Rasulullah sungkan ngomong dengan cewek lain. Ternyata adalah istrinya sendiri. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kamu menuduh seseorang, datangkan dulu 70 dalil sebelum kamu menuduh saudaramu. Nah, kira-kira sekarang orang itu bisa mendatangkan 70 dalil, betul? Ya, lagi kemudian beda pendapat saja mesti kabruk di ya majelis. Ya, baru beda sedikit saja sudah mereka itu bertengkar dengan hebat sekali. Ini kan tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Omongnya berdakwah sesuai dengan sunnah Rasul. Ya pada. Ya, kenapa? Ketika Rasulullah itu kemudian memanggil sahabat Ansor untuk apa? Untuk tabayun, supaya cetok welo-welo bahwa ini sesuatu yang tidak berdosa, tidak menimbulkan yang namanya ya sangka atau menimbulkan subhat. Subhat itu remeng-remeng. Diterangkan ini istri saya, selesai. Kemudian tidak menimbulkan fitnah lagi, ya pada. Kemudian muncul hadis tadi, kalau kamu menuduh saudaramu, datangkan dulu 70 alasan. Sitok angel, apalagi 70 alasan. Artinya apa, ma'asyiral muslimin? Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, akan ditutup aibnya itu pada hari kiamat. Nah sekarang enggak ya. Beda didik ya, langsung ya disamper, ya diungkap nih seluruh kejelekannya. Ya akhirnya apa? Saling membuka aib. Kan ada ustadz ya bertengkar di medsos itu. Yang satu mengatakan kucing najis, yang satu mengatakan kucing itu tidak najis. Pernah ada itu ya. Itu cuma engkel-engkelan itu aja rohani. Tentang musik juga begitu. Semuanya aibnya itu dibongkar semua. Nah ini kemudian menjadi apa? Tajasus ini. Ya, tajasus apa? Mencari-cari kesalahan. Wala tajasasu. Jangan kamu itu tajasus. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu anidzan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah yang namanya zan. Karena boleh jadi orang yang kamu anggap itu keliru, mungkin dia yang benar. Yang kamu anggap benar, mungkin saja keliru. Sehingga kalau kemudian kita punya sifat yang kemudian bisa tawazun atau balance tadi, Pak, insya Allah kita nanti akan mendapatkan yang namanya akhlakul karimah. Kita kembali kepada bab awal lagi, kenapa manusia itu bisa menyeleweng. Tadi ahwalnya tadi apa? Ada ya hulul, ada himmatul isra, ada kemudian ya wihdatul wujud, ada kemudian ittisal. Ya ini adalah cara-cara bagaimana menuju pada Allah Subhanahu wa taala, namanya ahwal. Torikotnya, suluknya itu bagaimana? Kalau menurut Imam Al-Ghazali, cara mencapai orang itu menuju ahwal atau tujuan dalam Ihya Ulumuddin, itu yang pertama itu adalah musyawarah. Musyawarah itu taswir itu adalah bagaimana dia bisa melejeti kesalahannya sendiri. An-insighal bi uyubil nafsih. Dia berusaha untuk sibuk dengan aibnya sendiri. Tapi orang sekarang kan insighal bi uyubin nas. Mereka sibuk dengan aibnya manusia. Ingat ya, zikrullah dawaun. Ingat pada Allah itu obat. Dzikrunas daun. Ingat pada manusia penyakit. Jadi kenapa orang sekarang banyak penyakit apa? Terlalu ya mengingat-ingat manusia, entah itu cinta, entah itu dendam, entah itu kerinduan, entah itu kemudian ya dia merasa baperan dan sebagainya. Setiap pemikiran manusia itu sumber penyakit. Karena bukan ketenangan yang muncul, tapi yang muncul apa? Kegaduhan dalam hati, ketidaktenangan dalam hati. Karena itu ya jalan daripada ya tasawuf atau thariqat ini adalah al-ya'su min aidin nas. Kita harus putus asa dengan apa-apa yang di tangan manusia.
Selama jenengan masih mengharapkan ridho manusia, la tudrak, kata Imam Syafi'i. Ghayatun nas, ya, ridho nas, mencari ridho manusia, ghayatun la tudrak, sesuatu yang tidak akan bisa tercapai, jauh panggang dari api. Jadi kalau jenengan mengharapkan ada manusia, repot. Kayak orang Padi kemarin dewo di demo habis-habisan. Ya, kemudian ada berita lengser, sampai seneng mulai. Tiba-tiba ini konferensi pers, aku nggak gelem mundur, kecewa. Ya pada sudah mengharapkan pada manusia, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Seseorang yang cinta sekali pada seseorang sudah berusaha untuk menggapai cintanya, tiba-tiba ditolak. Jangan tahu Dewi Kili Suci ya mau dirabi Lembu Suro sama Maisa Suro. Karena dia tahu rupanya kayak banteng sampai sapi ya gak mungkin aku bisa menikahi dua penguasa ini. Maka syaratnya apa? Disuruh membuat sumur di Gunung Kelut ya selama 1 malam. Nah, ketika digali itu ya ternyata kemudian tengah malam itu ternyata sudah selesai sumurnya. Wah, ini berarti rabi tenan nih. Supaya kemudian tidak rabi, akhirnya dia nuduk lesung kayak Loro Jonggrang itu ya, dengan Bandung Bondowoso nutuk lesung. Akhirnya kemudian semua hewan itu kemudian keluruk semua ya, ayam jagonya. Akhirnya apa? Marah itu Lembu Suro sama Maisa Suro, mau dia itu kemudian naik oleh prajuritnya Dewi Kili Suci, diberuk, akhirnya mati dia. Maka dia bersumpah sebelum mati eling-elingan nek rejaning zaman, nek Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung, Kediri dadi kali, ya berarti sumpahku sudah terlaksana. Maka kalau setiap 15 tahun Gunung Kelut kan meletus ya. Itu sumpahnya mau Maisa Suro sama Lembu Suro. Kenapa penyebabnya? Cinta yang tertolak. Iya bunda, cinta yang tertolak. Ya. Sama juga dengan cerita daripada Roro Mendut sama Prono Citro kan begitu ya. Ketika kemudian disuruh untuk membayar pajak pada Tumenggung Wiraguna, dia tidak bisa, akhirnya apa? Jualan rokok kretek. Supaya laris apa? Rokoknya dirokok dulu oleh Roro Mendut, kemudian dijual pada orang. Wah, bekas lambene Roro Mendut. Rame rokoknya langsung kan. Ya. Akhirnya apa? Tumenggung Wiraguna kemudian marah, kemudian dibunuh. Ya, kedua-duanya, Prono Citro dan Roro Mendut. Ini adalah Romeo Julietnya Jama. Romeo Juliet Van Java itu ya ini ya, Roro Mendut dan Prono Citro. Tapi kalau kita melihat sejarah, Tumenggung Wiraguna itu adalah panglima yang bisa masuk menuju pada VOC. Dia orang yang berjasa pada Mataram. Tapi karena dikhianati, akhirnya kemudian dia diasingkan, diselong. Dan untuk kemudian merusak namanya, maka namanya digunakan untuk sebagai pembunuhnya Roro Mendut dan Prono Citro. Ini semua politik. Namanya politik apa? Pencitraan. Ya benda. Makanya Tumenggung Wiraguna berjasa pada Sultan Agung. Tapi dijadikan cerita menjadi musuhnya Roro Mendut dan Prono Citro yang sebenarnya ceritanya ora enek. Ya benda. Tumenggung Wiragunanya sendiri itu pahlawan Islam. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita mendengar cerita itu orang usah baperan. Cerita yang paling jelas baik cerita yang ada di Quran dan Sunnah mesti bener ya. Kalau cerita-cerita yang lain kita ambil pelajarannya saja. Ya. Karena itu kalau orang ingin mencapai tadi Al-Ghazali melalui musyawarah. Kalau sudah musyawarah mencela diri sendiri, akhirnya apa? Kemudian mujahadah. Jadi mujahadah itu berusaha untuk melawan segala macam anasir jelek untuk mengganti dengan anasir yang baik. Kalau sudah mujahadah, akhirnya apa? Yaitu kemudian muraqabah. Muraqabah itu apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah, wah ini ada riya, wah ini kemudian ada sombong, wah ini kemudian ada kurang tawadhu, wah ini ada kurang teladuk, teladuk wah ini kurang dugo dan sebagainya. Akhirnya apa? Dievaluasi, namanya muhasabah. Kalau orang sudah jatuh pada muhasabah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
maka kita kemudian melihat kesalahan kita pada tempo-tempo hari yang lalu. Kalau itu kemudian sudah kita punyai, memperbaiki lagi, namanya mu'atabah. Mu'atabah itu apa? Menyesal. Dan menyesal itu adalah pintu untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis Rasul, an-nadamu minat taib. Nadamu minat taib. Menyesal itu sebagian daripada tobat. Karena itu ya Al-Hujjatul Islam ya Al-Ghazali ya beliau kemudian ya memberikan penentangan mu'atabah. Mu'atabah itu apa? Menyesal. Kalau sudah menyesal, dia taubat, akan diberikan oleh Allah yang namanya mukasyafah. Mukasyafah itu apa? Disingkapkan rahasia-rahasia ilahi dan alam semesta. Bukan roh sadurunge winara. Itu ini ya. Ya. Kalau roh sadurunge winara itu dalam bahasa psikologisnya, ya di dalam teks psikiatri itu namanya apa? Clairvoyance bahasa Prancisnya. Clairvoyance itu apa? Bisa melihat sesuatu yang gaib. Melihat sesuatu yang gaib itu cuma ada dua. Ya. Kalau diberikan pada nabi dan rasul, ini namanya mukjizat. Kalau diberikan pada manusia, itu namanya karomah. Kalau diberikan pada pendosa, ini namanya istidraj. Istidraj itu apa? Berasal dari setan. Karena itu harus hati-hati. Ya, banyak sekali kan peramal sekarang. Ya, tiba-tiba bisa mengerti, oh ini ada perang dunia ketiga. Oh ini kemudian hasil daripada perang Palestina ya dan Israel nanti begini. Oh dunia akan mengalami resesi. Dulu dunia kan mengalami resesi 1930. Dan ini nanti 100 tahun kemudian ya 2030 ini nanti juga akan ada yang namanya resesi dunia. Dan itu sekarang terontong-terontongnya sudah ada semua, ya benar. Karena penyakit itu kayak pes ya 100 tahun. Ya kemudian kolera 100 tahun. Kemudian 100 tahun berikutnya kemudian flu Spanyol. 100 tahun berikutnya Covid. Ya benar. Itu 100 tahun. Resesi ekonomi juga begitu. Kalau kita undurkan 100 tahun mesti ada resesi ekonomi terus-menerus. Nah, awake dhewe kejatah resesi ekonomi sing abad milenial ini kayaknya. Itu ya 2030. Ini bukan ramalan tapi apa? Prediksi karena apa? Ilmu yang namanya ilmu titen. Tahu ya ilmu titen? Ya primbon itu kan ilmu titen toh. Oh wanita ya kelihatannya itu ya luar biasa ya dia itu mau ngejreng omong tau weges kayak Margaret Thatcher gitu ya dan kemudian dia kalau ya berbicara itu jadi bosnya bosi begitu tapi ternyata dia rapuh di dalam. Maka kemudian orang Jawa ngarani turangganing apa? Turonggo itu jarannya. Kalau turangganing itu ada sifat-sifatnya apa? Ini wanita sing megar puspo. Ya, megar puspo. Ya, megar puspo itu orangnya kelihatannya luar biasa tapi di dalamnya rapuh ya, dan haus pada kasih sayang. Itu bukan karena ilmu gaib tapi ilmu titen. Paham jadi ya ilmu titen. Sehingga dalam ilmu psikologi ini sering digunakan karena turangganing wanita itu banyak. Ada durgongre ya, ada kemudian ya apa itu banyak sekali ya turanggan daripada wanita itu ya kalau kita pelajari maka orang itu bisa titen ya dengan sifat-sifat daripada wanita tadi. Karena apa? Dicatat. Demikian juga kalau kita melihat tadi ya yang dikatakan oleh Abdul Hamid Al-Ghazali tadi yaitu berkaitan dengan tingkatan untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala itu mukasyafah. Mukasyafah itu terbentuk tadi. Tapi Abu Yazid Al-Bustami itu mempunyai 3 cara. Yang pertama adalah takhalli. Takhalli itu membersihkan semua anasir yang negatif. Sombong, ya, kemudian dia juga ya angkuh, merendahkan orang lain, iri, dengki, ya kemudian rakus dan sebagainya. Ini adalah sifat-sifat itu dihilangkan, diganti dengan tahalli. Takhalli tadi membersihkan, tahalli itu adalah kemudian memberikan perhiasan. Lalu orang itu bisa tajalli. Tajalli itu apa? Maka ruh ketuhanan itu
itu akan bisa memberikan petunjuk terus-menerus. Itu ya Abul Yazid ya Al-Bustami. Ini cara-cara ya yang dilakukan oleh ya berbagai macam tokoh-tokoh sufiah dalam rangka untuk menuju ahwal tadi. Cuma kemudian kalau kita menuju kepada ahwalnya Kanjeng Nabi itu apa? Sederhana. Apa itu? Mardotillah. Pokoknya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Ya caranya dengan takarub ilallah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap nyekel iman, bersenjatakan dengan akhlakul karimah, berusaha untuk kemudian bermuamalah dengan baik, semua dilandasi dengan kejujuran, selesai. Jadi Rasulullah itu tidak terlalu ribet ya, penuh teori tadi tidak. Yang penting orang tadi takarub pada Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian dia itu lempeng sampai kemudian meninggal. Ya, ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cuma itu aja. Wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan mati kecuali menjadi orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ya, sebenarnya lebih ringkas Rasulullah ya ketika menerangkan tadi, tapi orang kemudian ribet tadi. Insya Allah minggu depan tak terangkan bagaimana teorinya Ronggo Warsito dalam serat Hidayat Jati atau Pulang Reh Pakubuwono keempat atau Wedatamanya Mangkunegoro keempat, sembah cipto, sembah rogo, sembah roho dan sembah yang lainnya. Ini nanti kenapa kok bisa masuk di dalam ya berbagai aplikasi dalam Islam? Ini nanti insya Allah to be continue untuk minggu depan saja. Ya supaya jenengan nanti tidak terlalu ini teoritis semua ya. Supaya jenengan nanti bisa paham ketika baca-baca referensi, loh kok ini, kok ini, kok ini. Ya, itu nanti jenengan bisa genah nih begitu, tidak usah moco yang tebel-tebel lagi ya. Sebab kalau membaca teorinya ini harus baca berbagai macam buku dulu ya. Kebetulan saya waktu kuliah dulu kalau libur itu saya tidak pulang. Saya mesti nginep di perpustakaan, baca itu sampai 8 jam 10 jam waktu kuliah. Bukan pelajari kedokteran tapi pelajari sing aneh-aneh gitu ya. Semuanya saya baca semua ya. Itu sejak kuliah sampai lulus. Saya pernah baca 3 hari 3 malam ya, cuma sholat makan baca, sholat makan baca. Itu sirah ya, apa Abul Ishaq itu, yang 3 jilid besar-besar itu saya lahap ya sama 3 hari 3 malam. Turunnya cuma 2 jam baru mocone. Dulu saya gila buku ya ketika baca itu. Tapi ternyata berguna kalau kemudian kita bisa mengeksplor. Jadi kelakuannya menungso akhir zaman itu ternyata jelas cetok welo-welo itu ketika kemudian sudah direferensikan di dalam kitab-kitab yang masa lalu. Itu belum Ibnul Hizam ya. Lebih ringkas lagi. Belum kemudian ya kitab ya yang berkaitan dengan Sofi Roman Al-Mubarakfuri. Ya Tuhfatul itu kitab itu atau kitab Tuhfah ya yang dipelajari oleh Pangeran Diponegoro itu semuanya ada semua. Tinggal jenengan mau baca apa enggak. Kalau malas baca ya tak omongnya ya. Sedikit-sedikit tapi Pak Insya Allah nanti kalau jenengan ketemu kitabnya buat moco itu langsung jenengan langsung nyanda. Insya Allah demikian ma'asyiral muslimin. Moga-moga ini bisa bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.